Cuma Joy. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Terima kasih kepada pihak sekolah yang mengizinkan kami, mahasiswa keperawatan UPH, untuk melakukan penyuluhan. Wah, kita semua pasti sudah tidak sabar ya mendengar penyuluhan hari ini, terlebih adik-adik sekalian. Kakak mau perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama kakak Desireen Rante Tandung, dan rekan saya Michelle Latuheru sebagai MC yang akan memandu adik-adik sekalian. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua doa pembuka, yang ketiga penyampaian materi oleh Kak Joy dan Kak Katrin, yang keempat tanya jawab dan games, yang kelima evaluasi, dan keenam penutup. Selain kami berdua, kakak juga akan perkenalkan nih teman-teman kakak yang ikut ambil bagian dalam hari ini. Pemateri kita pada hari ini ada Kak Joy dan Kak Katrin, observer kita Kak Apri dan Kak Angel, fasilitator kita Kak Melin, Kak Mayang, Kak Juni, Kak Deborah Sekar, dan Kak Alda. Notulen kita ada Kak Komang Mega, operator kita ada Kak Rachel, timekeeper ada Deborah Tiurma, dan pembawa doa ada Kak Reti. Gimana kabarnya adik-adik semua? Baik? Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Ya, puji Tuhan ya. Sebelumnya kakak mau tanya nih, apa adik-adik tahu apa itu rokok dan bahaya dari rokok? Enggak, Kak. Nah, maka dari itu, tujuan kami datang ke sini itu untuk melakukan penyuluhan nih mengenai dampak merokok terhadap kesehatan, khususnya pada kalangan remaja. Sehingga adik-adik semua bisa mengetahui dampak apa yang ditimbulkan jika adik-adik semua mengkonsumsi rokok. Baik, sebelumnya penyuluhan ini akan berlangsung dari pukul 8 pagi hingga pukul 9.30 ya. Dan sebelum kita berpindah ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya kita memulainya dengan doa yang akan dibawakan menurut agama Kristen. Saya minta kesediaan Kak Reti untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Mari semua kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Karena kebaikan-Mu kami boleh ada sampai saat ini berkumpul bersama dengan anak siswa-siswi SMA 1 yang di saat ini kami akan mengadakan penyuluhan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati apa yang akan kami berikan bagi mereka, boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Berkatilah acara ini dari awal pertengahannya pada akhirnya, mau jadi dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, terima kasih. Sebelum masuk dalam pemaparan materi, kami minta para peserta untuk mengisi link pretest terlebih dahulu ya, yang akan di-share di room chat. Kepada Kak Fasilitator, dimohon arahannya. Baik adik-adik semua, kakak telah memberikan link pretest, segera diisi ya. Waktunya habis. Nah, kita akan masuk ke sesi penyampaian materi, namun sebelumnya diharapkan kembali peserta untuk mengisi link absensi terlebih dahulu ya, yang akan di-share ke room chat. Baik, adik-adik di room chat sudah kakak kirim link absensi, bisa adik-adik isi ya. Waktunya habis. Ya, tanpa berlama-lama lagi, kita undang Kak Joy dan Kak Katrin untuk membawa kita dalam materi. Iya, halo adik-adik semua. Apa kabar kalian? Halo Kak, baik. Iya, puji Tuhan ya. Oke, di sini kakak ya sama rekan kakak ini akan menyampaikan materi tentang apa sih itu rokok dan juga bahaya-bahaya dan dampak dari rokok tersebut. Nah, oke. Slide-nya minta tolong. Nah, adik-adik mungkin tidak asing dengan yang namanya rokok, ya kan?
apalagi ya pada usia remaja sekarang pasti banyak nih anak muda yang udah mengetahui rokok tersebut. Nah, di sini kakak akan membawakan tentang bahaya merokok pada usia remaja. Next. Nah, apa sih itu rokok? Mungkin adik-adik di sini ada yang tahu atau ada yang bisa jawab apa sih itu rokok? Ayo. Rintingan tembakau. Linting tembakau, Kak. Nah, terus ada lagi? Sesuatu yang dihisap. Ya, terus tembakau yang mengandung nikotin. Yang digunakan dengan menggunakan api. iya bagus ya jawabannya baik semua. Ya. Oke, kita akan lihat nih apa sih itu rokok. Nah, pengertian rokok. Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Ya, itu dari Jaya 2009. Next. Nah, itu tadi pengertian dari rokok. Kemudian di sini ada yang namanya pengertian merokok, ya. Nah, merokok itu merupakan kegiatan atau aktivitas membakar rokok, kemudian menghisapnya dan menghembuskannya keluar dalam bentuk asap melalui hidung atau mulut untuk merasakan kenikmatan. Serta asap yang ditimbulkan dapat dihirup oleh beberapa orang yang berada di sekitarnya. Ya, misalnya nih ada orang tua kita merokok di sebelah anaknya, ya otomatis anaknya pasti kena dong asapnya. Ya. Kemudian next. Nah, di sini kakak mau tanya dulu nih, adik-adik di sini tahu nggak ciri-ciri perokok itu gimana? Ada yang tahu? Gigi kuning, kuku kuning, mulut bau. Nah, lengkap. Ada lagi mungkin yang lain? Kukunya kuning, Kak. Iya. Ya. Giginya Ya, rusak, kita akan Kak. lihat nih sama-sama nih. Yang pertama itu ada giginya kuning, ya. Kemudian yang kedua, kuku menguning dan kotor, ya, akibat asap itu. Kemudian mata pedih, ya. Sering batuk. Nah, ciri-ciri seorang perokok, ya, sering batuk. Kemudian yang kelima itu ada mulutnya bau rokok, ya. Diingat ya, adik-adik semua. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada poster ya, di mana di poster ini mengatakan dalam satu batang rokok itu terdapat banyak sekali zat-zat kimia berbahaya. Ya, di sini adik-adik bisa melihat ya zat apa saja yang terkandung dalam satu batang rokok itu. Ya, adik-adik bisa melihatnya dan memperhatikannya. Ya, ini baru satu batang lo ya. Dalam satu batang itu terdapat banyak sekali ini bahan yang berbahaya ini. Ya, oke. Selanjutnya, nah mungkin adik-adik semua nih penasaran nih sama rekan kakak yang satunya. Mana sih rekan Kak Michael tadi katanya kan ada dua nih. Ini sekarang kakak persilahkan untuk Kak Catherine untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Joy. Ya, adik-adik, tadi Kak Joy udah menjelaskan tentang apa itu rokok dan kandungannya, lalu apa itu merokok, serta perbedaannya dengan rokok, lalu juga Kak Joy udah menjelaskan tentang ciri-cirinya, sama ya ciri-cirinya tadi. Nah, di sini Kak Katrin mau melanjutkan penjelasan dari Kak Joy nih.
yaitu tentang apa sih penyakit yang bisa ditimbulkan dari kegiatan merokok. Nah, yang pertama, penyebab paling besar pada kanker paru-paru adalah merokok. Nah, jadi adik-adik, ayo coba apa yang penyakit paling besar karena akibat aktivitas merokok? Ada yang tahu? Kanker paru-paru. Oke, iya. Berarti kalian semua memperhatikan kakak ya. Nah, ketika kita menghisap rokok yang penuh dengan zat karsinogen ini, sehingga kita bisa menyebabkan yang namanya kanker paru-paru. Nah, next. Nah, adik-adik yang kedua itu ada kanker lidah. Merupakan suatu pertumbuhan jaringan yang tidak normal yang muncul dari jaringan epitel mukosa lidah. Nah, beberapa peneliti menemukan faktor penderita kanker lidah 90% adalah perokok. Dan gejalanya itu seperti ini, bisa kita lihat sama-sama di layar PowerPoint kakak. Nah, di sini ada nih kanker lidah ini. Seperti ini ya adik-adik gejalanya, bisa dilihat sama-sama ya. Oke, next. Selanjutnya yang ketiga yaitu kanker rahim. Nah, kanker rahim ini biasanya untuk wanita ya. Nah, di mana lendir pada saat kita merokok, di mana lendir mulut rahim pada wanita terpapar oleh asap rokok yang mengandung bahan karsinogenik. Nah, bahan karsinogenik ini dapat merusak DNA sel epitel squamosa dan bersama infeksi HPV dapat mencetuskan transformasi keganasan. Oke, next. Nah, penyakit selanjutnya yaitu penyakit jantung. Kandungan yang terdapat dalam rokok dapat mengakibatkan penyempitan pada pembuluh darah. Akibat adanya pengapuran sehingga terjadi arteriosklerosis. Arteriosklerosis merupakan gejala awal penyakit jantung koroner yang dapat disebabkan oleh kandungan nikotin pada rokok. Nah, adik-adik di sini kakak ada poster nih. Di dalam poster ini udah lengkap banget ya adik-adik. Nah, kalian bisa baca sendiri nih dan pahami sendiri apa yang ada di dalam rokok nih. Bahaya merokok di poster kakak udah kakak jelas. Di poster udah jelas ya. Dalam satu kandungan rokok itu bisa menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit. Nah, di dalam poster juga kakak menyajikan cara mencegah kebiasaan merokok nih sama cara mengatasi kebiasaan merokok. Nah, adik-adik, jadi kalian udah mengerti kan bagaimana apa saja penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari kegiatan merokok. Lalu bagaimana cara kita mencegah kebiasaan merokok dan cara mengatasi kebiasaan merokok. Nah, jadi adik-adik, kalian masih mau yang udah merokok masih mau tetap merokok? Kalau bisa segera berhenti ya karena itu sangat merugikan diri kita dan orang lain. Oke, terima kasih penyampaian dari saya mungkin sekian. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk nih ke sesi selanjutnya. Kita kan tadi udah dengar ya adik-adik, kalau kakak Joy sama kakak Trin udah nyampai nih tentang apa itu rokok, bagaimana bahayanya juga, ciri-ciri orang yang merokok, dan bagaimana cara adik-adik untuk mengatasi dan juga untuk menghindari rokok tersebut. Lebih baik menghindari ya adik-adik daripada mengatasinya. Sekarang kita masuk nih ke sesi tanya jawab. Adik-adik diminta untuk memberikan pertanyaan nih buat Kak Katrin sama Kak Joy. Apa aja nih buat Kak Katrin sama Kak Joy yang belum adik mengerti nih dari materi yang telah disampaikan. Adik-adik jangan malu bertanya ya. Jadi semuanya dipersilakan untuk bertanya kepada pembawa materi kita yaitu Kak Katrin sama Kak Joy. Kak, aku mau tanya. Kak, aku mau tanya. Iya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Dinda Medita Putri Samudra dari kelas 11 IPS 2. Kak, kan tadi di posternya ada tulisan cara mengatasi rokok itu sama dengan dukungan keluarga sama lingkungan yang sehat. Nah, kan saya punya teman tuh Kak. Nah, itu keluarganya sendiri itu merokok. Keluarga satu rumahnya itu perokok semua. Terus sama teman-temannya itu juga perokok semua Kak. Terus gimana caranya dia?
kan lingkungannya aja nggak mendukung dia buat berhenti ngerokok, Kak. Terus gimana, Kak? Iya, terima kasih ya buat Dinda untuk pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi sebenarnya ya yang perlu kita harus ketahui itu ya, kita harus ini, yang pertama kita harus memiliki tekad terlebih dahulu ya. Kalau misalnya memang kita ingin berhenti merokok, kita harus mempunyai tekad terlebih dahulu. Kalau misalnya kita tidak memiliki tekad dalam diri kita untuk merubah perilaku tersebut, jadi hal-hal yang telah kita lakukan itu semuanya sia-sia karena kita tidak mempunyai komitmen dalam diri kita ya. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus mencari kesibukan sendiri. Contohnya kita olahraga ya, olahraga yang sehat ya. Kita mencari kesibukan sehingga kita tidak memikirkan hal-hal tersebut. Kalau misalnya nih di rumah kan tadi dibilang keluarga saja merokok, kita pergi jauh, maksudnya tidak pergi jauh-jauh, kita menghindari hal tersebut ya. Contohnya misalnya ada di ruang tamu, misalnya keluarga kita merokok atau apa, kita pergi ke kamar ya. Kita hindari dari hal tersebut sehingga kita menghilangkan untuk melakukan kegiatan merokok tersebut ya. Nah, kemudian juga kalau misalnya kita ingin berhenti merokok, yang ketiga itu kita harus ini makan permen karet itu loh ya. Nah, kalau misalnya kakak pernah tanya sama orang yang merokok itu, kalau dia tidak merokok itu rasa air liurnya itu rasa pahit seperti itu. Nah, jadi bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut? Coba konsumsi permen karet. Ketika rasa ingin merokok, konsumsi permen karet untuk menghilangkan rasa pahit tersebut. Ya. Bagaimana, Dinda? Bisa diterima? Iya, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Selanjutnya kakak serahkan ke MC atau yang ingin bertanya. Oke, buat Dek Claudia ya yang tadi udah mau nanya, boleh dikasih tahu pertanyaan apa sehingga bisa dijawab oleh pembawa materi kita, Kak Katrin. Ya Kak, kan tadi udah dikasih tahu kayak cara mengatasi sama cara menjaganya gitu buat mencegah merokok. Cuman kan itu kalau cara mengatasi sama cara mencegah itu nggak bakal dilakuin kalau emang nggak ada keinginan dari diri sendiri itu untuk nggak merokok kan Kak. Nah, aku mau tanya, Kakak pada punya tips nggak buat apa ngubah pola pikir kita gitu Kak? Ya pola pikiran kan anak SMA kebanyakan itu ngerokok buat keren-kerenan doang. Nah, cara mengubah pola pikirnya itu gimana Kak? Kayak yang mengubah pola pikirnya itu supaya mikirnya itu merokok itu sebenarnya nggak keren, malah buat ngerusak tubuh kita sendiri gitu Kak. Itu pertanyaannya. Kasih. Oke, terima kasih ya Adek Claudia atas pertanyaannya. Oke, Kakak akan menjawab bagaimana tips bagaimana kita supaya pikiran kita itu tidak mengatakan bahwa merokok itu keren ya. Yang pertama kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Itu poin pertama. Lalu kita harus punya inisiatif dari diri kita sendiri untuk untuk tidak merokok. Lalu yang kedua kita bisa melakukan banyak aktivitas atau kegiatan yang membuat pikiran kita tidak selalu memikirkan tentang merokok atau penasaran dengan rokok ya Dek ya. Lalu yang keempat ada meyakinkan diri kita bahwa kita itu bisa untuk tidak merokok atau tidak ingin berkaitan dengan yang namanya rokok. Oke, apakah bisa diterima dan sudah mengerti untuk Dek Claudia? Oh, oke Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Iya, ya sama-sama. Oke adik-adik, buat sesi tanya jawabnya sudah selesai ya. Sekarang kita masuk nih ke sesi yang paling seru. Pasti sesi ini nih yang adik-adik tunggu-tunggu. Buat adik-adik yang nggak bosan,
yaitu sesi games. Sesi games ini akan adik-adik ikuti melewati link yang telah kami sediakan. Untuk dari itu, kami minta kakak fasilitator untuk arahannya. Kepada kakak Fasil, dipersilakan. Nah, kita akan masuk sesi game ya adik-adik. Nah, gamenya artinya sebelum kakak jelasin caranya nih, kakak bagiin linknya dulu ya. Nah, untuk cara mainnya sendiri, linknya sudah saya bagikan di kolom chat ya adik-adik, bisa adik-adik klik. Setelah adik-adik masuk ke link itu, nanti akan ada tombol solve online, kemudian adik-adik bisa tekan, nanti akan masuk ke dalam soal-soal teka-teki silang. Nah, ketika adik-adik sudah masuk, adik-adik bisa mengerjakannya. Kalau sudah selesai mengerjakannya, nanti adik-adik klik ada check solution, nanti adik-adik bisa tekan itu untuk melihat hasil dari jawaban adik-adik. Kemudian nanti kakak-kakak akan mereview hasilnya. Nah, bisa dikerjakan mulai dari sekarang ya adik-adik. Oke, Kak. Baik adik-adik, buat waktu buat isi gamesnya atau main gamesnya telah selesai. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, bagaimana teman-teman semua? Gamenya seru nggak? Soalnya kakak lihat muka-muka kalian ini serius banget, antusias banget main gamenya. Oke, tentunya materi yang dibawakan Kak Joy sama Kak Katrin tadi sangat berguna ya bagi kita semua. Semoga apa yang bisa disampaikan tadi bisa adik-adik pahami dan dengarkan baik-baik. Karena sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, itu sesi post test. Sama seperti pretest sebelumnya, link post testnya akan dikirim di chat room ya. Boleh Kakak Fasil untuk menjelaskan? Oke, baik adik-adik. Tadi kan kita udah ngisi pretest, kita udah ikut penyuluhannya, udah ikut games, dan sekarang waktunya untuk kita ngisi post test ya. Ini untuk mengetahui sejauh mana kalian memperhatikan materi yang udah diberikan. Nanti linknya seperti yang tadi sudah dikatakan, dibagikan di room chat Zoom. Bisa diisi sekarang ya. Oke adik-adik, untuk pengisian post testnya waktunya telah selesai. Sekarang kita pindah ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penutup. Sebenarnya kakak-kakak ini masih mau berbincang-bincang nih sama adik-adik. Cuman waktunya sudah tidak bisa lagi, makanya kita tutup sampai di sini adik-adik. Kakak bisa simpulkan ya dari penyuluhan kita kali ini bahwa adik-adik telah mengetahui apa itu rokok, apa saja bahaya dari rokok itu, serta penyakit-penyakit yang disebabkan oleh rokok antara lain yaitu kanker rahim, kanker lidah, penyakit paru, dan juga yang lainnya. Ciri-ciri orang perokok seperti gigi kuning dan baunya, nafasnya bau rokok, dan juga bagaimana adik-adik itu bisa mengatasi serta menghindari hal-hal tersebut. Kakak ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi adik-adik yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan hari ini. Dan untuk menutup kegiatan hari ini, kakak minta Kak Areti sekali lagi untuk menutup kita dalam doa. Pada Kak Areti dipersilakan. Mari semua kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami menaikkan puji dan syukur kami ke hadirat-Mu, karena kebaikan-Mu kami boleh ada di penghujung acara ini ya Tuhan. Tuhan, berkati apa yang telah kami berikan kepada siswa-siswi yang hadir saat ini, kiranya boleh menjadi ilmu, kiranya mereka boleh mengingat, kiranya mereka boleh mengerti apa yang telah kami berikan, dan menjadi berkat bagi mereka dan juga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, amin.
Maka dari itu adik-adik berakhirlah kegiatan penyuluhan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih adik-adik. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.